Jakarta banyak terselip kisah seram, entah di kantor atau tempat tinggal. Salah satu bentuk tempat tinggal adalah apartemen. Sama seperti tempat lain, banyak apartemen yang punya cerita seram. Pintu kamar sengaja aku buka, supaya tetap bisa melihat ke ruang tengah. Imajinasi gak jadi melayang kemana-mana, namun tetap saja susah untuk tidur. Terkadang mata sudah terpejam, tapi aku malah merasa seperti ada yang sedang berdiri memperhatikan. Was-was jadinya. Awalnya aku pikir mungkin itu hanya perasaan saja. Awalnya begitu. Sebegitu heningnya, suara kecil apapun jadi jelas terdengar, terutama langkah kaki orang di lorong depan. Iya, langkah kaki. Seringkali aku mendengar suara orang yang berjalan melangkah di lorong tengah malam. Wajar, memang karena kemungkinan besar itu adalah penghuni lain. Tapi ada suara langkah yang sangat khas, sampai-sampai aku hafal kalau langkah kaki itu sedang muncul terdengar. Ditambah karena langkahnya selalu seperti berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Awalnya aku gak terlalu memikirkan, karena mungkin saja itu adalah penghuni apartemen yang letaknya tepat di depan. Jadi kedengeran selalu berhenti di depan pintuku. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan, aku jadi penasaran. Setelah beberapa kali mendengar suara itu lagi, dan selalu saja langkahnya berhenti di depan pintu. Selalu seperti itu. 1 bulan sebelumnya. Udah, lo tinggal bawa badan sama baju saja. Semua sudah ada lengkap. Untuk sementara, sampai lo dapat tempat tinggal sendiri. Ya gak apa-apa. Kayak sama siapa aja sih lo Di antara percakapan telepon kami. Aku Ratri, wanita asal Bali, usia 29 tahun. Bekerja di salah satu fashion company ternama di Jakarta. Jadi tahun 2019 yang lalu, aku dapat tawaran kerja sebagai junior designer di salah satu perusahaan ternama yang bergerak di bidang fashion. Aku, yang kata orang sangat berbakat dan juga punya passion tinggi di bidang fashion design, tentu saja sangat tertarik dengan penawaran itu. Gak sampai harus berpikir beberapa kali, aku langsung mengiyakan tawaran itu. Aku terima pekerjaan itu, memutuskan untuk merantau ke Jakarta, mengubah garis nasib dan jalan hidup. Tapi ya tentu saja bukan tanpa kendala. Aku yang berasal dari luar Jakarta ini harus mencari tempat tinggal. Sama sekali nggak ada keluarga dan saudara dekat yang tinggal di ibu kota. Makanya harus mencari tempat tinggal sendiri. Untungnya, aku punya beberapa teman di Jakarta. Dari beberapa teman itu, aku memilih Gea untuk aku hubungi. Gea ini sudah jadi teman baik ketika kami sama-sama kuliah di Malang. Setelah lulus, kami lalu mudik ke daerah masing-masing. Aku ke Bali, sementara Gea kembali ke Jakarta. Gea sangat senang ketika aku memberitahu kalau aku diterima kerja di salah satu fashion design ternama. Wah gila lu ya Tri, desain keren tuh. Congrats ya, seneng banget gue dengernya. Begitu Gea bilang dengan gaya khasnya. Nah, sampailah ke pokok bahasan niat awalku menghubungi Gea, yaitu tempat tinggal. Aku minta rekomendasi darinya mengenai tempat kos atau apartemen yang enggak terlalu mahal untuk aku tempati nantinya di Jakarta. Baik hatinya Gea, dia malah menyuruhku untuk tinggal di apartemen milik keluarganya. Dia bilang aku gak perlu bayar sewa, cukup membayar biaya bulanan apartemen saja, seperti listrik, air, dan lain sebagainya. Tapi aku gak enak, aku gak mau seperti itu, malu. Udah gak apa-apa Ratri, daripada apartemen itu kosong, mendingan diisi sama lu kan. Udahlah, ntar gue bilang ke bokap ya, dia pasti setuju. Oh ya, kebetulan saat itu Gea nggak di Jakarta. Dia sedang melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Oh,
Oke, baiklah, aku tinggal di apartemenmu deh. Tapi aku sebentar aja ya, sampai aku dapat tempat kos. Aku gak mau ngerepotin, malu. Aku bilang begitu. Ratri, gak sementara juga gak apa-apa. Kan bokap gua juga udah kenal lu kan, tenang aja. Ya sudah, percakapan telepon selesai ketika aku akhirnya setuju untuk tinggal di apartemen milik Gea. Niatku sih gak berubah, tinggal di situ untuk sementara sampai aku menemukan tempat tinggal sendiri, entah itu kos atau apartemen lain. Begitulah, di akhir pembicaraan, Gea juga bilang, nanti kalau sudah sampai di Jakarta, aku bisa menemui adiknya di rumahnya untuk mengantarkan aku ke apartemennya. Singkat cerita, aku sudah sampai di Jakarta. Sebenarnya aku sudah beberapa kali aku menginjakkan kaki di ibu kota ini, tapi tetap saja masih buta dengan seluk-beluknya. Mungkin hanya sedikit tahu di pusat kota dan tempat-tempat tertentu saja. Selebihnya masih harus meraba. Begitu juga kali ini. Pada suatu hari Minggu di awal 2019, aku sekali lagi ada di Jakarta. Tiba di bandara jam 2 siang, aku langsung menuju ke Kebayoran Baru, di mana rumah keluarga Gea berada. Rencananya, dari rumah Gea, aku akan diantar oleh Dio, adik Gea, untuk menuju apartemen di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Katanya kalau hari Minggu, jalanan Jakarta lebih lenggang dari hari biasanya. Memang benar sih, sepanjang jalan dari bandara, aku hanya sedikit melewati kepadatan kendaraan. Kata Pak sopir taksi juga sama, itu termasuk lenggang untuk ukuran Jakarta. Tapi ya tetap saja, aku yang terbiasa hidup di Bali, banyaknya kendaraan yang ada, termasuk padat sekali buatku. Riuhnya tetap saja membuat sakit kepala. Singkat cerita, akhirnya aku sampai juga di rumah Gea. Keluarga Gea menurutku termasuk keluarga kaya raya. Sejak kuliah dulu, juga Gea sudah kelihatan kalau datang dari keluarga kaya. Rumah yang di Kebayoran ini pun sungguh sangat besar, bertingkat dengan halaman luas. Mobil berbaris memenuhi garasi, beberapa di antaranya terbilang kendaraan mewah. Mbak Ratri, apa kabar? Dia menyambutku dengan ramah ketika muncul dari dalam rumah. Selanjutnya kami berbincang sebentar. Dio ini gak terlalu jauh umurnya denganku. Sebelumnya juga kami sudah pernah beberapa kali bertemu, jadi sudah cukup akrab, gak kaku lagi. Kebetulan, waktu itu orang tua Gea juga sedang gak ada, jadi aku gak lama-lama di situ. Setelah cukup berbincang dan melepas lelah, kami pun berangkat menuju apartemen. Jauh tempatnya dari sini, Dio? Enggak, Mbak. Paling setengah jam juga udah sampai. Mbak Ratri sendirian aja. Aku kira bawa adik atau siapa gitu. Enggak lah, sendiri aja. Lagi pula aku kesini kan mau kerja, bukan jalan-jalan. Oh gitu. Ya nggak apa-apa sih. Aku lihat juga kalau Mbak Ratri ini pemberani. Dio bisa aja. Ya harus berani lah. Namanya juga anak rantau kan. Iya Mbak. Pokoknya nanti kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan telepon aku ya. Sebisa mungkin pasti aku bantu. Tengah malam sekalipun, jangan sungkan ya Mbak. Iya Dio, terima kasih ya. Percakapan di dalam kendaraan itu mengiringi perjalanan kami membelah mewahnya selatan Jakarta, tempat orang mengukur batas-batas kejayaan. Benar yang tadi Dio bilang, kurang lebih 30 menit perjalanan, kami sudah masuk ke satu wilayah apartemen, termasuk wilayah yang luas. Di dalamnya ada belasan tower yang Dio bilang semuanya merupakan apartemen. Di kendaraan, Dio juga sempat cerita sedikit. Apartemen ini sebenarnya dibeli ayahnya dengan niat untuk membantu salah satu temannya yang sedang terlilit hutang. Dibeli sekitar tahun 2017, tapi sejak itu mereka belum pernah menempatinya, hanya sesekali.
bisa dihitung dengan jari. Selebihnya dibiarkan kosong atau digunakan kalau ada keluarga dari luar kota yang datang berkunjung. Tapi Dio lagi-lagi menegaskan kalau apartemen ini lebih banyak kosong. Kemudian Dio memarkirkan kendaraannya di dekat salah satu tower yang jaraknya enggak terlalu jauh dari pintu masuk. Sebelumnya, aku sudah mencari info mengenai apartemen ini di internet. Ingin tahu bentuknya, lingkungannya, suasananya. Sebenarnya banyak info negatif mengenai komplek apartemen ini, tapi nggak sedikit pula info positifnya. Begitu juga ketika aku sudah sampai di sini, yang aku lihat malah nggak sejelek apa yang aku baca di internet. Lingkungannya bersih dan bagus. Menurutku cukup nyaman. Oh, kalau yang gitu-gitu, mungkin di tower yang lain, Mbak. Aku kurang tahu, tapi kalau di tower ini sih aman kok. Asik tempatnya. Begitu jawab Dio ketika aku tanya tentang banyaknya berita jelek tentang komplek apartemen ini. Aku jadi lega mendengarnya. Dan benar, setelah turun kendaraan, kemudian berjalan kaki menuju apartemen, aku merasa sama sekali nggak ada yang nggak nyaman. Semua sewajarnya lingkungan apartemen. Orang-orang lalu lalang dengan kesibukan masing-masing, gak peduli dengan yang lain. Tipikal kehidupan di Jakarta. Masih jam 4, Minggu sore ini, masih terang dengan sinar matahari yang masih menerangi. Di lantai 9, Mbak. Ketika kami sudah di dalam lift, dia bilang begitu. Kemudian gak lama, pintu lift terbuka di lantai 9. Lalu kami keluar dan berjalan ke arah kiri. Nah, dari lift ini, jarak ke unitnya agak jauh, karena letaknya hampir di paling ujung. Dalam perjalanan, kami gak melihat ada penghuni lain, sepi. Ini tempatnya, Mbak. Sambil tersenyum, dia bilang begitu. Tangannya kemudian membuka kunci pintu. Wah, besar juga ya, Dio, ucapku ketika kami sudah di dalam. Lumayan, Mbak, jawabnya. Apartemen ini punya 2 kamar tidur, 1 kamar yang ukurannya kecil, punya 1 kamar mandi yang ukurannya cukup besar, dan punya ruang tengah yang besar juga. Aduh, ini sih terlalu besar buat aku. Makanya tadi aku nanya, Mbak, kok Mbak Ratri sendirian aja? Sumringah dia bilang begitu. Oh ya, furnitur di dalamnya juga terbilang mewah. TV layar besar, isi dapur lengkap dengan peralatannya. Pokoknya benar-benar yang dia bilang. Aku tinggal bawa pakaian saja. Tapi ya itu tadi, menurutku apartemen ini terlalu besar dan mewah buat aku. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Toh hanya untuk sementara, sampai aku mendapatkan tempat lain yang lebih kecil. Aku dan Dio berbincang sebentar, sambil dia menjelaskan tata cara tinggal di apartemen ini. Tapi aku mulai merasakan keanehan. Dio seperti ingin menggarisbawahi kalimat, jangan sungkan untuk telepon aku kalau ada apa-apa ya, Mbak. Beberapa kali dia ngomong gitu, entah kenapa. Iya, Dio, aku telepon kamu kalau ada urgent ya, jawabku selalu. Sampai akhirnya, sekitar jam 5, Dio pamit pulang. Aku hanya mengantarkan sampai depan pintu. Kalau ada apa-apa telepon aku ya, Mbak, jangan sungkan. Sekali lagi Dio bilang begitu sebelum pergi. Iya, Dio, terima kasih banyak ya. Salam buat papa mama. Setelah itu Dio pulang. Tinggallah aku sendiri di apartemen besar ini. Jam 9 malam, sambil ditemani minuman dingin, aku memandang keluar jendela, menikmati pemandangan. Walau letak apartemen gak terlalu tinggi, tapi masih cukup indah city light yang kelihatan. Sebelumnya gak memakan waktu lama buatku untuk unpack dan merapikan barang bawaan. Karena yang aku bawa juga gak terlalu banyak, jadinya bisa langsung istirahat menikmati suasana apartemen ini.